Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sulistiani Aprianti dengan NIM 22010067 dari kelas B1 2022 Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi Bandung. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai bimbingan dan konseling keluarga dari mulai urgensi bimbingan dan konseling keluarga, sejarah perkembangan, struktur keluarga, anak, remaja, dan keluarga, dinamika dan krisis keluarga, tahapan konseling keluarga, keterampilan individual seorang konselor, dan terakhir Bowen's Family Therapy. Nah, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Nah, sebelum ke materi inti, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai definisi apa sih itu keluarga. Nah, keluarga ini adalah kelompok sosial pertama di dalam kehidupan manusia di mana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Nah, itu adalah definisi dari keluarga. Nah, karena kita nanti akan membahas mengenai bimbingan dan konseling keluarga, nah di sini kita akan mengetahui apa sih itu bimbingan dan konseling keluarga. Nah, BK keluarga ini adalah salah satu bidang pelayanan konseling yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu keluarga menjadi keluarga bahagia dan sejahtera dalam mencapai kehidupan efektif sehari-harinya. Nah, konseling keluarga ini memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan dari anggota keluarga itu tersebut. Nah, konseling keluarga ini memandang sebuah keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Konseling keluarga ini bertujuan untuk membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Nah, itu adalah BK keluarga. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai urgensi bimbingan dan konseling keluarga. Baik, di sini ada urgensi bimbingan dan konseling keluarga. Nah, ini menurut Willis 2021 mengemukakan bahwa urgensi konseling keluarga yaitu masih banyak siswa yang kurang mampu mengembangkan potensi karena adanya hambatan atau gangguan dalam si keluarga individu tersebut gitu. Nah, beberapa individu ini mengalami gangguan emosional yang disebabkan gangguan emosional dalam sistem keluarganya. Nah, urgensi bimbingan dan konseling keluarga ini yakni kasus siswa berawal dari kehidupan keluarga yang tidak sehat sehingga mempengaruhi kondisi psikologi siswa. Keluarga memiliki peran yang besar dan utama dalam mempengaruhi proses perkembangan dan sosialisasi pada anak, serta keluarga ini menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar pola-pola perilaku, berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, dan belajar nilai-nilai juga sikap. Nah, itu adalah mengenai urgensi bimbingan dan konseling keluarga. Jangan di skip dulu ya, masih banyak materi-materi lain. Nah, selanjutnya kita kepada materi sejarah perkembangan bimbingan dan konseling keluarga. Yuk, simak. Nah, ini adalah materi kedua, yaitu sejarah perkembangan bimbingan dan konseling keluarga. Nah, saya ini ngambil pada negara Indonesia. Nah, ini adalah materi yang kedua bahwa di sini adalah sejarah perkembangan bimbingan dan konseling keluarga. Nah, ini saya hanya memaparkan sejarah perkembangannya itu hanya di Indonesia saja gitu ya. Nah, perkembangan konseling keluarga di Indonesia tertimbun oleh semaraknya perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, BK di sekolah pada masa tahun 60-an bahkan sampai saat ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan karena banyak sekali masalah-masalah siswa seperti kesulitan belajar, penyesuaian sosial, dan masalah
perilaku siswa yang mungkin tidak dapat dipecahkan oleh seorang guru biasa gitu. Jadi diperlukan guru bimbingan dan konseling untuk membantu siswa tersebut. Nah, namun sejak awal lulusan BK ini memang sangat sedikit sehingga sekolah mengambil kebijakan menjadikan guru biasa ini merangkap menjadi guru BK. Nah, hal ini telah mencemarkan nama bimbingan dan konseling karena banyak perlakuan guru BK yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip BK seperti memarahi siswa, bahkan ada juga gitu ya yang memukul gitu. Nah, itu banyak terjadi. Nah, mengenai kasus keluarga, banyak juga ditemukan di sekolah seperti siswa yang menyendiri dan suka termenung gitu. Nah, selidik ternyata keluarganya berantakan gitu. Nah, misalnya ayah dan ibunya di rumah itu bertengkar sampai ada juga yang bercerai gitu. Nah, ada beberapa indikator perkembangan bimbingan dan konseling, yaitu diantaranya yang pertama, guru pembimbing tidak secara khusus menangani masalah keluarga, akan tetapi disambilkan dalam penanganan masalah kesulitan belajar, penyesuaian sosial, dan pribadi siswa. Nah, guru-guru pembimbing sekolah gitu ya, nah menemukan masalah-masalah kesulitan belajar dan masalah lainnya seperti sosial dan pribadi seorang siswa gitu, berkaitan dengan keadaan sosial psikologis keluarganya gitu. Misalnya kesulitan belajar siswa diduga bersumber dari ketidakharmonisan komunikasi antar anggota keluarga gitu, atau adanya kepincangan dalam sistem keluarganya gitu. Nah, yang kedua, terjadi anggapan yang keliru bahwa konseling keluarga itu adalah bimbingan bagi para calon ibu dan bapak yang akan memasuki hidup berumah tangga gitu. Nah, mereka ini memerlukan bimbingan keluarga. Anggapan ini masih terjadi hingga tahun 1983. Nah, yang ketiga, pada tahun 1983 ini di jurusan BK IKIP Bandung menjadikan konseling keluarga sebagaimana yang ada di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat gitu. Nah, orientasi konseling keluarga adalah pengembangan individu anggota keluarga melalui sistem keluarga yang mantap dan komunikasi antar anggota keluarga yang harmonis. Nah, itu mengenai sejarah perkembangan bimbingan dan konseling keluarga di Indonesia. Selanjutnya kita ke struktur keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur keluarga. Nah, di sini ada 4 struktur keluarga menurut Friedman 2010, yakni adalah struktur peran, struktur nilai keluarga, proses komunikasi, dan struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Nah, itu adalah struktur keluarga menurut Friedman 2010 gitu ya. Yang pertama di sini ada struktur peran. Nah, struktur peran ini adalah apa sih gitu ya. Nah, peran ini adalah perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang memegang sebuah posisi tertentu. Nah, posisi mengidentifikasi status gitu ya, atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial. Yang kedua ada struktur nilai keluarga. Nah, nilai keluarga ini adalah suatu sistem ide gitu ya, perilaku dan keyakinan tentang nilai suatu hal atau konsep yang secara sadar maupun tidak sadar mengikat anggota keluarga dalam kebudayaan sehari-hari dan kebudayaan umum. Nah, yang ketiga ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini dibagi menjadi 2 gitu. Yang pertama ada proses fungsional dan yang kedua ada proses komunikasi disfungsional. Yang keempat adalah struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Nah, kekuasaan keluarga sebagai karakteristik sistem keluarga adalah kemampuan atau potensial aktual gitu ya dari seorang individu anggota keluarga yang lain gitu. Nah, terdapat 5 unit yang berbeda yang dapat dianalisis
dalam karakteristik kekuasaan anggota keluarga, gitu. Yakni kekuasaan pernikahan atau pasangan seorang dewasa gitu ya, kekuasaan orang tua, terus ada juga anak, saudara kandung, dan kekerabatan gitu. Sedangkan pengambilan keputusan adalah teknik interaksi yang digunakan anggota keluarga dalam upaya mereka untuk memperoleh kendali dalam bernegosiasi atau proses pembuatan keputusan. Nah, itu adalah struktur keluarga. Oke, kita menginjak materi selanjutnya, yaitu mengenai anak, remaja, dan keluarga. Tadi kita di awal sudah mengenal apa itu keluarga gitu ya. Nah, kita akan mengenal dulu anak gitu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa anak ini adalah manusia yang masih kecil atau anak-anak yang masih kecil gitu ya. Jadi mereka itu belum dewasa gitu. Nah, menurut Kusnan 2005, anak adalah manusia yang muda dalam umur, terus muda juga dalam jiwanya, terus dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh gitu. Nah, masa kanak-kanak ini dibagi dalam ketiga bagian. Yang pertama ada masa bayi, yaitu masa seorang anak ini dilahirkan sampai umur 2 tahun gitu. Terus yang selanjutnya ada masa kanak-kanak pertama, yaitu umurnya 2 sampai 5 tahun. Nah, yang ketiga masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5 sampai 12 tahun gitu. Nah, itu untuk anak. Nah, selanjutnya untuk remaja. Nah, remaja ini adalah masa periode transisi dari anak ke dewasa. Nah, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO gitu ya, World Health Organization. Nah, remaja ini adalah anak yang berusia 10 sampai 19 tahun. Nah, masa remaja atau yang sering kita sebut dengan masa adolescence. Nah, merupakan masa transisi dari kanak-kanak ke masa dewasa gitu, yang ditandai dengan mungkin perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial gitu. Nah, Kementerian Kesehatan membagi periode remaja menjadi 3 bagian, yaitu masa remaja awal yang berusia 10 sampai 13 tahun, terus masa remaja menengah usia 14 sampai 16 tahun, dan masa remaja akhir yaitu 17 sampai 19 tahun. Nah, dalam hal fisik, periode remaja ini ditandai dengan adanya perubahan ciri-ciri fisik dan fungsi psikologis gitu, terutama yang berhubungan dengan organ reproduksi. Nah, sedangkan dari sisi psikologis gitu ya, masa remaja ini merupakan saat individu ini mengalami perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral gitu. Nah, terus ada juga di sini yang dinamakan dengan fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga ini adalah, jadi si keluarga itu menjadi tempat pertama ditanamkannya nilai-nilai agama. Keluarga sebagai tempat menyalurkan cinta kasih sayang gitu ya. Terus menjadi saran yang baik untuk bertugas memenuhi kebutuhan hidup dari anggota keluarganya. Itu adalah fungsi keluarga. Nah, jika fungsi keluarga itu tidak dijalankan dalam sebuah keluarga itu, maka akan adanya disfungsi keluarga. Disfungsi keluarga ini adalah terjadi jika yang tadi saya jelaskan ya. Nah, terjadi jika salah satu anggota keluarga itu ada yang meninggal atau bercerai gitu. Nah, bisa dikatakan bukan hanya dari kehilangan sosok saja gitu, tetapi kehilangan fungsi dari keluarga tersebut gitu. Nah, akibat dari disfungsi keluarga yaitu timbulnya kenakalan anak dan remaja, salah satunya yaitu dari lingkungan rumah atau keluarga. Dengan tadi ya yang saya jelaskan bahwa misal salah satu orang tuanya itu bercerai atau meninggal gitu. Nah,
Kenakalan anak yaitu perbuatan. Di sini ada kenakalan yang disebut dengan kenakalan anak ya, ada yang disebut dengan kenakalan remaja. Nah, kenakalan anak ini yaitu perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial gitu. Itu kenakalan anak ya. Beda dengan kenakalan remaja. Kalau kenakalan remaja yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang remaja, di mana tindakan tersebut menjadikan seseorang yang melakukannya itu bisa masuk ke dalam penjara. Nah, itu untuk materi anak, keluarga, dan remaja. Nah, selanjutnya di sini ada dinamika dan krisis keluarga gitu. Nah, dinamika keluarga ini adalah proses di mana keluarga itu melakukan fungsi dari keluarga tersebut gitu, terus mengambil keputusan dan memberikan dukungan gitu. Nah, ada beberapa dinamika di sini dalam sebuah keluarga, yaitu yang pertama, komunikasi yang jujur dan terbuka itu harus selalu ada dalam sebuah keluarga gitu ya. Yang kedua, harus selalu memberikan dukungan satu sama lain antar anggota keluarganya. Yang ketiga, keselamatan dan keamanan itu harus dirasakan dalam keluarga tersebut. Yang selanjutnya ada cinta dan kepedulian. Terus selanjutnya menghargai dan menghormati, dan yang terakhir ada mengatasi konflik. Nah, itu adalah dinamika-dinamika dari keluarga gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ketidakharmonisan keluarga itu di sini pasti ada ya salah satunya gitu. Keluarga yang harmonis, ada yang keluarga tidak harmonis gitu. Nah, keluarga ketidakharmonisan itu yaitu suatu kondisi yang dialami oleh keluarga yang mana fungsi dan perannya itu tidak berjalan gitu. Nah, tidak berjalan dengan baik gitu ya si fungsinya itu gitu. Sehingga gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan di dalam keluarga tersebut. Nah, itu adalah ketidakharmonisan keluarga. Nah, yang selanjutnya ada krisis keluarga. Nah, krisis keluarga ini yaitu suatu kondisi di mana keluarga dalam keadaan tidak stabil, nah, terus tidak terarah, dianggap ini tuh membahayakan karena dapat membawa gitu ya perubahan negatif pada struktur dan fungsi keluarga. Nah, dari situlah krisis keluarga terjadi karena disfungsi keluarga ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa disfungsi keluarga itu adalah keadaan yang terjadi pada keluarga yang kurang memenuhi tugas dan peran orang tua serta tidak menjalankan fungsi-fungsi keluarga atau peran orang tua dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, itu krisis keluarga. Nah, ada dampak dari krisis keluarga. Yang pertama itu dampaknya itu kepada salah satu anggota keluarga gitu ya. Yang pertama broken home. Jadi ada keluarga yang mungkin tidak utuh. Terus yang kedua gitu ya, dampak dari krisis keluarga ini adalah body shaming atau tindakan mengomentari fisik atau penampilan seseorang gitu. Nah, terus ada juga dampak dari disfungsi keluarga. Nah, di sini ada 3. Yang pertama insecurity gitu ya. Terus yang kedua gangguan mental atau traumatik, dan yang ketiga kebencian pada orang tua. Itu dampak dari disfungsi keluarga. Jadi hati-hati para orang tua gitu ya, jangan sampai anak-anak yang mungkin terjadi dalam suatu keluarga itu dampaknya itu sangat lumayan berat gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Jadi jangan dulu di skip ya. Ini materinya masih lumayan banyak juga. Nah, di sini mengenai tahapan konseling keluarga gitu ya.
Nah, secara umum, proses konseling keluarga ini berjalan menurut tahapannya gitu. Yang pertama ada pengembangan report gitu ya. Nah, hubungan konseling pada tahap awal harus diupayakan untuk mengembangkan report gitu, yaitu suasana hubungan konseling yang akrab dan jujur gitu, saling percaya sehingga tercipta self client itu pengungkapan gitu ya. Nah, yang kedua adalah pengembangan apresiasi emosional. Nah, pada saat ini setiap anggota keluarga yang sebelumnya dalam keadaan komunikasi yang terganggu gitu ya, atau bahkan dalam keadaan sakit, mulai terlihat interaksi antara mereka dengan konselor gitu. Yang ketiga, pengembangan modus perilaku. Nah, mungkin sang ayah memiliki alternatif, contohnya gitu ya, perilaku baru yang ditemukan dalam sebuah proses konseling. Nah, yang keempat, fase membangun hubungan konseling. Nah, fase ini sangat penting dalam proses konseling dan keberhasilan tujuan konseling secara efektif ditentukan oleh keberhasilan konselor dalam membina hubungan konseling. Nah, yang terakhir, memperlancar tindakan positif. Nah, tahap ini terdiri dari bagian-bagian yang yaitu eksplorasi dan perencanaan. Nah, secara umum juga proses konseling di sini saya akan membahas mengenai proses konseling individual sedikit gitu. Terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap awal konseling, ada tahap pertengahan konseling, dan yang ketiga ada tahap akhir konseling. Nah, pada tahap awal terjadi sejak klien bertemu konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi dari masalah klien. Yang kedua, tahap pertengahan. Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya dapat memasuki tahap inti atau tahap kerja. Nah, pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien. Yang kedua, menjaga agar hubungan berjalan sesuai kontrak. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak gitu dan tetap terpelihara. Nah, yang terakhir tahap akhir konseling. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni membuat kesimpulan, menyusun rencana tindakan, dan mengevaluasi. Itu adalah tahapan konseling keluarga. Selanjutnya ada materi mengenai keterampilan individual konselor. Nah, beberapa keterampilan yang dapat didiskusikan dalam yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama ada keterampilan attending gitu ya. Keterampilan attending ini merupakan usaha pembinaan untuk menghadirkan klien dalam proses konseling. Nah, yang kedua adalah empati. Nah, empati ini sangat penting gitu ya. Empati ini adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh kliennya gitu, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang si klien gitu. Yang ketiga adalah refleksi, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Yang keempat ada keterampilan klarifikasi. Nah, merupakan salah satu keterampilan konseling yang dibutuhkan ketika seorang konselor ini mencoba untuk menyamakan persepsi. Nah, yang kelima, keterampilan membuka diri. Nah, keterampilan ini merupakan salah satu bagian penting dalam proses konseling sebagai dasar membina hubungan akrab dengan klien atau konseling. Yang keenam adalah keterampilan memberi dukungan. Nah, pemberian dukungan ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan upaya konseling dalam menghadapi masalah. Yang terakhir yaitu, yang ketujuh, keterampilan memberikan dorongan. Nah, keterampilan pemecahan masalah dengan menggunakan strategi pemecahan masalah gitu ya. Keterampilan ini menjadi lebih halus dan terpadu
sehingga pemecahan masalah menjadi lebih sistematis. Nah, yang terakhir yaitu keterampilan menutup percakapan. Nah, merupakan suatu cara yang digunakan konselor untuk menggunakan bagian-bagian yang telah dibicarakan. Nah, itu adalah mengenai keterampilan individual seorang konselor. Nah, baik, kita memasuki materi terakhir pada video kali ini gitu ya, mengenai Bowen's Family Therapy. Nah, Bowen 1978 mendefinisikan keluarga adalah suatu sistem di mana perubahan dalam satu bagian dari sistem diikuti oleh perubahan kompensasi di bagian lain dari sistem gitu. Nah, terapis harus membantu seorang keluarga memahami pola keluarga dan dapat tetap terhubung tanpa membawa reaktivitas dalam permainan dan tanpa ditentukan oleh sebuah hubungan. Nah, terapis ini membantu mengidentifikasi reaksi yang dapat diprediksi, yaitu penginderaan, berjalan bersama, konflik, atau overfungsi, dan melatih klien untuk menentukan cara-cara alternatif yang lebih didasarkan pada pemikiran terbaik mereka dan pada prinsip-prinsip atau upaya untuk menjadi orang yang lebih dewasa dalam keluarga mereka. Nah, sepanjang terapis harus mengajukan pertanyaan proses untuk meningkatkan kesadaran klien tentang proses emosional keluarga gitu dan peran klien di dalamnya. Nah, ada 8 konsep interlocking teori sistem keluarga Bowen. Inti dari teori Bowen berkaitan dengan sejauh mana orang dapat membedakan antara proses perasaan dan proses intelektual. Nah, aktivitas konselor dalam pelayanan ini adalah sebagai pelatih dan guru dan berkonsentrasi pada isu-isu ketertarikan atau keterikatan dan diferensiasi. Nah, di sini ada konsep yang pertama yaitu tentang pembedaan diri gitu ya, atau diferensiasi of self gitu. Nah, pemisahan diri merupakan kemampuan individu-individu lain dalam keluarga, tetapi dengan catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang, terus dan jernih dalam menghadapi konflik. Nah, menghadapi kritik serta menolak pemikiran yang tidak jelas serta emosional, membebaskan diri dari proses keluarga individu untuk menentukan diri individu itu sendiri. Nah, yang kedua, konsep yang kedua adalah triangulasi atau triangles. Nah, hubungan segitiga ini diartikan pada keadaan persatuan emosional dari 3 orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Nah, arti lainnya adalah segitiga adalah konfigurasi emosional gitu. 3 orang yang merupakan bangunan dasar blok sistem emosional apapun gitu. Nah, segitiga ini menggambarkan proses gerakan terpola dari kekuatan emosional antara 3 orang. Itu menurut Bowen gitu. Nah, yang ketiga, konsep yang ketiga yaitu sistem emosional keluarga inti gitu. Nah, pada konsep ini diartikan sebagai peran orang tua menyampaikan pandangan emosional dunia atau proses emosionalnya yang diajarkan setiap generasi dari orang tua kepada anak, terus unit-unit keluarga terkecil gitu atau unit nuklir. Nah, yang selanjutnya konsep keempat yaitu proses proyeksi keluarga, family projection process. Nah, konsep ini menjelaskan cara utama yang diproyeksikan oleh orang tua yang dibeda-bedakan ke 1 atau lebih anak-anak. Nah, mengakibatkan gangguan fungsi. Nah, yang selanjutnya konsep kelima yaitu proses transmisi multigenerasional gitu ya. Konsep ini diartikan sebagai cara pola interaksional gitu ya, yang ditransfer dari suatu generasi ke generasi lain, yang di dalamnya ini terjadi proses
perpindahan satu pengetahuan atau ajaran yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, yang selanjutnya konsep keenam yaitu sibling position. Ya, konsep ini melihat bagaimana pola interaktif antara pasangan suami istri berhubungan dengan posisi saudara dari masing-masing pasangan dalam keluarga asalnya. Konsep selanjutnya yaitu konsep yang ketujuh, memotong emosi. Nah, konsep ini menjelaskan bagaimana peran anak akan melakukan pemutusan emosional dikarenakan adanya proses pembentukan keluarga baru gitu. Namun, itu tidak dapat dilakukan secara permanen gitu. Keterikatan emosional antara anak dan orang tua bersifat abadi. Nah, konsep yang kedelapan yaitu proses emosi sosial. Nah, Bowen mengeluarkan bahwa masyarakat merupakan sistem sosial seperti layaknya seorang keluarga. Nah, anggapan ini adalah harapan sosial tentang kelompok, ras, dan kelas. Perilaku untuk setiap jenis kelamin, sifat orientasi seksual, dan pengaruhnya terhadap keluarga. Nah, itu 8 konsep. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Nah, menurut WHO, perubahan perilaku ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perubahan alamiah atau natural change. Nah, perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahannya itu disebabkan karena kejadian alamiah. Yang kedua, perubahan rencana atau planned change. Nah, perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan gitu sendiri oleh subjek. Nah, yang ketiga adalah kesediaan untuk berubah, readiness to change. Nah, apabila terjadi sesuatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Jadilah gitu ya, berubah si perilakunya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi bimbingan dan konseling keluarga di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.